Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pertemuan keempat, di mana judul materi kita kali ini adalah konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu adalah memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan. Dan ada banyak metode yang bisa kita gunakan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya menggunakan decision tree atau pohon keputusan, di mana decision tree merupakan struktur pohon yang merupakan struktur grafik hierarki. Nah, kita lihat contoh di sini. Contohnya adalah penyebab tsunami. Kita buat decision tree-nya atau pohon keputusannya seperti ini, di mana tsunami itu disebabkan oleh gempa bumi tektonik. Nah, gempa bumi tektonik di sini terbagi dua, bisa di darat dan bisa di laut. Nah, yang penyebab dari tsunami itu adalah di laut ya. Nah, dari gempa bumi tektonik yang terdapat di laut, kita bisa cabangkan lagi, ini adalah akarnya ya. Nah, penyebab dari tsunami salah satunya adalah kedalamannya, di mana kedalamannya kurang dari 100 km. Dan skala Richter dari gempa yang disebabkan oleh tsunami lebih dari 7 skala Richter. Kemudian pergerakan lempengan tektonik secara vertikal ya, maksudnya secara vertikal tanah akan secara naik turun ya. Kemudian dari proses tersebut akan menghasilkan sebuah tsunami. Kita masuk di proses pengambilan keputusan, di mana dalam proses pengambilan keputusan yang pertama yang akan dihadapi yaitu adalah problem ya, di mana problem di sini adalah masalah yang akan kita pecahkan. Nah, dari masalah tersebut kita tarik faktor-faktor penyebab masalah itu. Apa-apa saja faktor penyebab dari masalah tersebut. Contoh, tadi kan ada tsunami. Nah, di sini tsunami kita bisa tarik faktor-faktornya apa saja ya. Salah satunya adalah gempa di kedalaman laut ya. Kemudian untuk memecahkan problem tersebut kita butuhkan sebuah proses logika. Logika di sini banyak sekali ya. Dalam sistem Pakar ada beberapa logika yang paling banyak digunakan, seperti forward chaining, backward chaining, dan lain sebagainya. Dan itu akan kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah proses logika dan serangkaian proses yang ada di atas, maka kita bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, sebuah keputusan tidaklah lepas dari penalaran. Penalaran di sini atau biasa juga disebut dengan reasoning. Selanjutnya kita masuk di penalaran, di mana penalaran merupakan proses kerja yang melibatkan pengetahuan, fakta, dan strategi pemecahan masalah untuk menarik sebuah kesimpulan. Dan ada banyak jenis penalaran yang paling banyak juga digunakan. Di antaranya ada penalaran reduktif, penalaran induktif, penalaran abduktif, analogi, common sense, dan non-motorik. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama penalaran deduktif, di mana penalaran deduktif di sini bergerak dari umum ke khusus atau ke konklusi khusus ya, di mana menggunakan fakta dan aturan dalam proses penalarannya. Proses penalaran deduktif dimulai dengan membandingkan aksoma dengan seperangkat implikasi untuk menyimpulkan aksoma baru. Aksoma di sini adalah kesimpulannya. Kemudian contoh, kita masuk di contohnya. Yang pertama implikasi atau rules ya, dimana rulesnya di sini adalah gempa bumi yang dibuat memicu tsunami jika gempa bumi tektonik terjadi di bawah laut. Di sini adalah implikasinya atau aturannya ya. Jadi syarat untuk terjadinya tsunami yang pertama disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut. Kemudian faktanya ya atau aksoma, gempa bumi tektonik terjadi di bawah laut. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa hal tersebut berpotensi memicu terjadinya tsunami ya. Kemudian aturan modus ponen pada mesin inferensi adalah bentuk dasar dari penalaran deduktif. Kemudian contohnya seperti ini, jika A benar dan A menyatakan secara tidak langsung B benar, maka B adalah benar ya. Seperti ini modus ponen dalam penalaran deduktif ya. Jika A benar dan menyatakan B juga benar, maka B adalah benar ya. Kemudian penalaran deduktif dimulai dari suatu silogisme atau pernyataan premis-premis, di mana terdiri dari 3 premis, yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Di mana yang pertama ada premis mayor, jika terjadi gempa tektonik. Kemudian ada premis minor, saat ini terjadi gempa tektonik di bawah laut, maka konklusinya berpotensi memicu tsunami juga. Oke, selanjutnya kita masuk di ciri-ciri penalaran deduktif. Kita masih membahas deduktif ya. Jika semua premis benar, maka kesimpulan benar.
Selanjutnya kita masuk di penalaran induktif, di mana penalaran deduktif di sini kebalikan dari penalaran deduktif ya. Penalaran induktif di sini bergerak dari khusus ke konklusi umum. Jadi kesimpulan umum dibuat melalui proses generalisasi atau keseluruhan. Kemudian kita bisa lihat contohnya di sini. Penalaran deduktif berdasarkan dari premis-premis ya. Nah, premis pertama di sini gempa bumi tektonik terjadi di bawah laut. Kemudian ada premis kedua, kedalamannya atau hiposenternya kurang dari 100 km. Dan premis ketiga, kekuatannya adalah 7, skala Richter atau lebih. Dan premis keempat, pergerakan lempengan tektonik terjadi secara vertikal yang akan mengakibatkan dasar laut naik atau turun dan mengangkat atau menurunkan air laut. Dan konklusinya atau kesimpulannya adalah gempa bumi tersebut dapat memicu tsunami. Kemudian kita masuk di penalaran abduktif ya, di mana bentuk dari penalaran abduktif adalah bagian dari deduksi juga. Ia memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang diambil berdasarkan dari informasi yang tersedia, tetapi mungkin saja informasi tersebut masih salah. Nah, kita lihat contohnya. Di sini bisa kita lihat ada implikasi atau rules tanah basah jika hujan ya. Tanah basah jika hujan. Aksioma atau faktanya tanah basah. Kesimpulannya hujan. Hal tersebut masih bisa salah ya. Kenapa? Karena tanah basah bisa saja tidak terjadi karena hujan. Bisa saja terjadi karena tanah tersebut disiram oleh air ya, atau disengaja disiram saja. Berarti derajat kebenarannya di sini masih kurang ya. Kemudian kita masuk di penalaran analogi, di mana penalaran analogi di sini adalah proses menyimpulkan berdasarkan kesamaan data atau fakta ya. Jadi membandingkan data yang sama atau fakta yang sama. Kemudian analogi juga dapat dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaan. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditariklah sebuah kesimpulan. Kita lihat contoh. Nina adalah lulusan Akademi A. Nina dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan Akademi A. Oleh sebab itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa Ali dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ini yang disebut dengan penalaran analogi ya. Kenapa Ali bisa menyelesaikan dengan baik? Karena ada data yang sama. Ali dan Nina memiliki data yang sama. Data yang samanya di sini adalah sama-sama lulusan dari Akademi A ya. Sehingga Ali akan dapat menyelesaikan tugas dengan baik seperti yang dilakukan oleh Nina. Selanjutnya kita masuk di penalaran common sense ya. Common sense di sini adalah pemecahan masalah secara efisien melalui pengalaman. Di mana common sense di sini menggunakan akal sehat ya untuk memecahkan sebuah solusi dengan cepat. Kita lihat contohnya di sini. Contoh ya, seorang mortir bengkel bisa langsung mengetahui komponen apa saja yang harus diganti dari suara mesinnya saja karena menggunakan penalaran common sense ya. Kemudian juga seperti teknisi komputer, dari suaranya saja ya, pada saat dinyalakan komputernya atau laptopnya, seorang teknisi akan langsung tahu bahwa komponen yang ini yang rusak, seperti keyboard, ada RAM dan lain sebagainya yang ditandai dari suaranya saja ya. Kemudian ada penalaran non motorik ya. Penalaran non motorik di sini melibatkan ketidakpastian, di mana dimungkinkan terjadi perubahan pada pengetahuan. Penambahan sebuah atau lebih fakta baru akan dapat mengubah konklusi atau kesimpulan yang sudah dibentuk. Ini disebut dengan penalaran non motorik. Kita lihat contohnya, seperti contohnya di mana konklusi atau kesimpulan flu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ada flu sampai sakit kepala. Nah, jika ada penambahan data di sini atau penambahan fakta baru, maka konklusinya akan berubah. Contoh di sini ada COVID ya, di mana batuk di sini kan ada semua ya. Ketika ada fakta baru yang ada di sini, bisa saja hal tersebut sudah bukan lagi flu, tapi sudah COVID-19. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya.